Ustaz, apakah benar dakwahnya Salafi itu suka mengkafir-kafirkan dan suka membidah-bidahkan? Sebab kami sering melihat di komentar orang-orang yang mengaku aswaja suka berkomentar begitu. Katanya Ustaz Salafi suka mengkafir-kafirkan dan suka membidah-bidahkan. Tolong penjelasannya Ustaz, sebab kami baru belajar hijrah. Sama sekali tidak benar ya. Tidak ada ustadz-ustadz atau orang-orang kami yang mereka tuduh Ustadz Salafi atau Ustadz Wahabi suka mengkafir-kafirkan. Tidak ada ya. Jika ada satu video saja yang mengkafir-kafirkan, silakan kirimkan kepada kami ya. Saya rasa itu tidak ada. Itu cuma fitnah dan menakut-nakuti orang-orang awam ya. Sehingga orang-orang awam pun mereka akan terprovokasi, terbawa seolah-olah dakwah ustadz-ustadz salaf itu suka mengkafir-kafirkan. Tidak ada ya. Mungkin yang mereka maksud adalah orang Khawarij ya. Kalau orang Khawarij ya mereka suka mengkafirkan pemerintah, kemudian membunuh, membom sana sini. Nah itu orang-orang Khawarij. Adapun kita tidak pernah ya mengkafir-kafirkan. Jangankan mengkafir-kafirkan, demo saja ulama-ulama kita melarang kepada seluruh jamaahnya agar tidak melaksanakan demo. Apalagi sampai ngebom, mengkafir-kafirkan, tidak ya. Itu adalah fitnah yang dilemparkan kepada ustadz-ustadz sunnah ya. Seolah-olah kita itu suka mengkafir-kafirkan. Tidak pernah. Jika ada satu video saja yang ustadz tersebut ketika ceramah mengkafir-kafirkan, silahkan kirimkan kepada kami ya. Tidak ada ya. Kami juga sering menyimak kajiannya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kemudian Al-Ustadz Abdul Hakim, Al-Ustadz Firanda Andirja, dan lain sebagainya. Tak satu pun dari mereka itu suka mengkafir-kafirkan. Tidak ada. Itu cuma fitnah belaka ya. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan kalau kita yang mereka tuduh Salafi suka membidah-bidahkan, maka coba dengarkan penjelasan ini ya buat penanya. Jika amalan yang kalian kerjakan tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan para ulama sudah membid'ahkan amalan tersebut, maka kita sampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya. Jika ulama mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bid'ah, maka kita sampaikan juga kepada umat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Jadi bukan kita yang mengatakan, tetapi kita hanya menukil dari kitab-kitab para ulama bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah ya. Misalnya kami contohkan sedikit saja. Hukum azan di dalam kuburan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat. Jika para ustadz kami mengatakan perbuatan tersebut adalah bid'ah, pertama itu tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW atau para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kemudian para ulama pun di dalam kitab-kitabnya mereka mengatakan bahwa azan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat itu hukumnya bid'ah. Itu dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama. Misalnya di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ditanya tentang hukum azan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat, beliau katakan bahwa itu hukumnya bid'ah. Dan kita tahu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah ulama dari mazhab Syafi'i sendiri ya. Ada seseorang bertanya kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami,
ma hukmul adhani wal iqamati inda sadda fathil lakhdi. Apa hukumnya azan di dalam kuburan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat? Maka beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, fa'ajaba biqaulihi huwa bid'atun. Beliau menjawab bahwa hukum azan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat hukumnya bid'ah, ya. Kemudian kata beliau, barang siapa yang meyakini bahwa azan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat disamakan ketika azan dilahirkan, maka keyakinan tersebut keyakinan yang salah, ya. Nah, ini sekedar contoh saja. Kami tidak sedang membahas tentang hukum azan di dalam kuburan, tidak. Ini hanya sebuah contoh saja. Ketika misalnya kami mengatakan bahwa hukum azan di dalam kuburan hukumnya bid'ah, itu ulama yang menjelaskan di dalam kitab-kitabnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang menjelaskan. Beliau katakan hukum azan ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat hukumnya bid'ah. Jadi bukan kami yang membid'ahkan, kami hanya menukil pendapat para ulama tentang hukum azan tersebut, ya. Nah, itu sebagai contoh saja. Jadi jangan katakan kami suka membid'ah-bid'ahkan, tidak, ya. Kami hanya menukil pendapat para ulama tentang hukum tersebut. Itu salah satu contoh, ya. Jika kami kasih contoh lagi banyak sebenarnya, ya, ada puluhan bahkan ratusan, ya. Kami kasih contoh satu lagi. Hukum membuat makanan dan kumpul-kumpul di keluarga mayit atau tahlilan. Itu jika kami mengatakan itu perbuatan bid'ah, bukan kami yang mengatakan, itu para ulama di dalam kitabnya. Salah satunya di dalam kitab Fathul I'anatul Talibin. Di sana disebutkan ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i ta'ami minal bid'il munkarah allati yusabu ala man'iha walil amri. Artinya, adapun apa yang dilakukan masyarakat atau kebiasaan masyarakat berupa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan menyediakan makanan untuk yang tahlil, maksudnya itu hukumnya apa? Minal bid'il munkarah. Itu hukumnya bid'ah yang munkar. Allati yusabu ala man'iha waliyul amri. Yang pemerintah akan mendapatkan pahala ketika melarang acara tersebut. Nah, itu bukan kami yang mengatakan. Kami hanya menukil pendapat para ulama tentang hukum tersebut. Jadi tuduhan yang mengatakan Ustadz Salafi itu suka membid'ah-bid'ahkan juga ini dibantah. Tadi Ustadz Salafi suka mengkafirkan, kami sudah bantah juga. Itu tidak pernah terjadi. Jika ada video yang suka mengkafir-kafirkan, silahkan kirimkan kepada kami. Tak satu pun dari Ustadz kita yang mengkafir-kafirkan. Kemudian yang kedua, kami bantah juga tentang suka membid'ah-bid'ahkan. Tak satu pun dari kami suka membid'ahkan yang keluar dari mulutnya sendiri, tidak. Jika kita mengatakan hukum tersebut bid'ah, itu ulama yang mengatakan, kami hanya menukil dari kitab-kitab para ulama tentang hukum tersebut, ya. Coba saya minta salah satu dari antum yang suka mengatakan Ustadz Salafi suka membid'ahkan, mengkafirkan, antum duduk, dengarkan 5 menit atau 10 menit saja tentang hukum-hukum tersebut. Mungkin salah satunya penjelasan kami juga dengarkan ini. Paling lama 10 menit, dengarkan bagaimana penjelasannya. Jika kami mengatakan ini hukumnya bid'ah, itu bukan kami yang mengatakan, ya. Itu para ulama di dalam kitab-kitabnya yang mengatakan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang bid'ah. Artinya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan yang menyebutkan amalan tersebut adalah bid'ah itu para ulama di dalam kitab-kitabnya yang banyak, ya, bukan kami. Nah, mungkin itu jawaban dari kami mengenai kita suka mengkafir-kafirkan dan suka membid'ah-bid'ahkan, itu sama sekali tidak benar, ya.